Definisi aborsi. Aborsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang wanita untuk mengakhiri kehamilannya. Istilah aborsi hanya digunakan untuk tindakan yang disengaja dan direncanakan. Di Indonesia terdapat 2 jenis aborsi yang direncanakan. Aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis disebut abortus provocatus criminalis, di mana tidak legal menurut hukum dan pelakunya diancam hukuman pidana penjara. Aborsi boleh dilakukan yaitu bila ada indikasi medis yang jelas atau disebut abortus provocatus therapeuticus. Ada 3 kenyataan tentang aborsi yang menyebabkan aborsi sebagai masalah kesehatan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu yang pertama, aborsi yang dilakukan secara tidak aman merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian wanita. Yang kedua, kebutuhan akan induksi aborsi merupakan kenyataan yang sering dijumpai dan terus-menerus. Yang ketiga, wanita tidak perlu meninggal karena aborsi yang tidak aman. Oleh karena apabila induksi dilakukan secara benar dan higienis, maka tindakan aborsi akan aman. Penyebab wanita melakukan aborsi. Keputusan untuk melakukan aborsi bukan merupakan hal mudah bagi seorang wanita, terutama bila secara hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak legal. Wanita terpaksa melakukan aborsi karena berbagai hal, antara lain, yang pertama, telah mempunyai cukup anak, yang kedua, ingin menyelesaikan sekolahnya, yang ketiga, kehamilan karena perkosaan atau insest, yang keempat, hubungan dengan keluarga dekat, misalnya ayah, yang kelima, dipaksa untuk melakukan aborsi, yang keenam, kehamilan di luar pernikahan atau kegagalan kontrasepsi. Ada tanda dan gejala aborsi. Sejumlah gejala yang menandakan terjadinya abortus komplit antara lain, yang pertama, mulut rahim telah terbuka lebar. Yang kedua, pendarahan vagina. Yang ketiga, nyeri perut seperti sedang melahirkan. Yang keempat, keluarnya seluruh jaringan janin dari rahim. Jenis-jenis aborsi yang pertama itu ada Maysan abortion. Pada kasus Maysan abortion, kematian janin terjadi tanpa adanya pengeluaran dari hasil konsepsi. Alasan mengapa janin yang meninggal tidak keluar masih belum jelas, biasanya mendahului dengan tanda dan gejala abortus. Ini abortus immensis yang kemudian menghilangkan spontan atau menghilang setelah pengobatan. Tes kehamilan menjadi negatif, tanda-tanda kehamilan tidak ada, dan denyut jantung janin tidak dapat terdeteksi. Yang kedua, ada abortus terapeutik. Abortus yang dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu ke atas, pertimbangan kesehatan wanita di mana apabila kehamilan itu dianjurkan akan membahayakan dirinya. Misalnya, pada wanita dengan kelainan jantung, dapat juga dilakukan atas pertimbangan kelainan janin yang berat. 3. Abortus septik. Abortus spontan dapat diikuti dengan komplikasi infeksi dengan produksur, misalnya oleh dukun. Infeksi yang terjadi pada umumnya yang bisa berkembang menjadi pramnitis dan peritonitis. 4. Abortus berulang. Abortus berulang adalah abortus yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih pada 3 bulan pertama kehamilan. Abortus berulang primer terjadi pada wanita yang belum pernah memiliki anak hidup sebelumnya. Abortus berulang sekunder adalah abortus yang terjadi pada wanita yang sebelumnya sudah pernah memiliki anak lahir hidup. Aborsi yang aman dan efektif. Dari segi medis, kehamilan dapat diakhiri bila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Nah, teknologi aborsi yang aman dan efektif mampu menurunkan kematian dan kesakitan yang berkaitan dengan aborsi. Tindakan aborsi yang aman secara medis dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama yaitu penyedotan atau aspirasi vakum. Aspirasi vakum terbukti merupakan teknik aborsi yang paling aman untuk evakuasi kehamilan pada trimester pertama.
baik digunakan untuk aborsi yang didiskusi maupun untuk perawatan aborsi yang tidak lengkap. Aspirasi vakum merupakan teknik yang digunakan pada sebagai dasar industri di negara maju. Yang kedua, pengelupasan dan pengeluaran atau diatasi dan korektase. Walaupun aspirasi vakum mempunyai kelebihan dari segi keamanan dan merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk aborsi dan perawat di negara berkembang. Dampak dan komplikasi abortus. WHO memperkirakan dampak aborsi yang tidak aman setiap tahun di seluruh dunia terjadi 20 juta kasus dan 7.000 wanita meninggal. Atau risiko kematian meningkat 100 sampai 500 kali. 1 di antara 8 kematian ibu akibat oleh aborsi yang tidak aman. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kematian ibu atau AKI yang tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Survei Demografis dan Kesehatan Indonesia atau SDKI pada tahun 2002 atau 2003, AKI di Indonesia diperkirakan sekitar 307 per 100 kelahiran hidup. Angka ini sangat tinggi dibandingkan negara-negara Malaysia dengan AKI sebesar 47 per 100 kelahiran hidup. Lanjutan, menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT tahun 2001 di Indonesia, aborsi merupakan penyebab kematian ibu yang kelima sebesar 5% sama dengan partus lama. Sedangkan penyebab kematian ibu yang tertinggi secara berturut-turut yaitu perdarahan 30%, eklamsia 25%, infeksi 12%, komplikasi masa puerperium 8%. Banyak ahli berpendapat bahwa angka aborsi tersebut dipastikan masih sangat rendah karena aborsi gelap merupakan masalah yang sensitif. Aborsi dan keluarga berencana. Terdapat hubungan konseptual antara aborsi dan keluarga berencana yang jelas dan mendasar. Kontrasepsi yang efektif merupakan cara paling tepat untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mengatasi kebutuhan akan aborsi. Tetapi semua metode kontrasepsi sewaktu-waktu dapat mengalami kegagalan. Bahkan pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi yang efektif pun dapat dihadapkan pada kehamilan yang tidak diinginkan. Dan tanpa adanya dukungan kontrasepsi yang aman, wanita terpaksa menggunakan cara yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan aborsi di Indonesia dapat dilakukan apabila sesuai dengan indikasi medis. Hal ini diatur dalam UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Kemudian diterangkan dalam penjelasannya menyatakan bahwa tindakan medis dalam bentuk penguburan kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma kesopanan. Apabila dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandung dapat diambil tindakan medis tertentu. Aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu tindakan kriminal. Konsekuensinya, aborsi dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Pasal-pasal KUHP yang mengatur hal-hal ini adalah pasal 229, 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349. Cuplikan-cuplikan isi pokok pasal KUHP bab 11 tentang aborsi yaitu wanita yang sengaja menggugurkan dan mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain melakukan diancam hukuman penjara selama 4 tahun. KUHP pasal 346, mereka yang melakukan dan membantu pelaksanaan tindakan aborsi atau diancam hukuman sendiri, maka pelaku diancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. KUHP pasal 347 ayat 1, dan bila tindakan tersebut mengakibatkan kematian maka diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. KUHP pasal 347 ayat 2.
Ada beberapa pencegahan dalam aborsi. Yang pertama, adanya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, mulai dari membersihkan dan merawat agar sistem reproduksi kita tetap sehat. Yang kedua, adanya penanaman nilai yang baik dan tertancap kuat dalam lingkungan keluarga untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan hingga berujung aborsi. Yang ketiga, adanya edukasi dan pemahaman mengenai risiko bahaya adanya reproduksi. Yang keempat, adanya edukasi penegakan hukum bagi pelaku aborsi. Yang kelima, dengan tidak bergaul bebas dan melakukan seks di luar nikah. Selain itu, terus menambah pengetahuan agama agar bisa tertinggi diri supaya terhindar dari hal-hal negatif dan tidak aborsi. Tara McCarthy Samoga, Berman Fard.